Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku hari ini. Di video kali ini aku mau bahas tentang emiten BJTM, dimana emiten ini banyak banget kalian request di kolom komentar. Jadi stay tune terus sampai akhir ya, karena di video kali ini aku bakal jelasin semuanya secara singkat dan sejelas mungkin. Stay tune terus sampai akhir, dan langsung aja kita mulai yuk. Jadi yang pertama kita lihat dari P&L-nya. Kalau kita lihat, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu BJTM terus mengalami kenaikan revenue dan kenaikan net profit. Bahkan di tahun 2020 pun revenue dan net profitnya itu nggak mengalami penurunan, bahkan justru net profit marginnya malah naik di tahun 2020. Despite the COVID pandemic yang menimpa di tahun 2020. Ini kalau kita lihat year on year-nya, net interest income-nya itu naik 3,6%. Dan net profit-nya naik sebesar 8,3%. Itu kalau kita bandingin dengan kuartal 3 2019. Padahal kita tahu sendiri bahwa di tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi banyak usaha ya, tapi ternyata BJTM itu malah bisa menaikkan net profit dan bahkan marginnya juga bisa naik. Kalau kita lihat dari sisi growth, setiap tahun BJTM itu selalu growing. Bahkan growth-nya itu naik terus. Dari tahun 2017 sampai 2019 tuh growth-nya naik terus. Untuk revenue dan net income-nya semuanya growing terus setiap tahunnya. Dan ini menunjukkan bahwa BJTM memiliki konsistensi yang sangat bagus dari segi profitability. Selanjutnya kalau kita lihat, operating profit margin dan net profit margin dari BJTM juga lumayan konsisten. Operating profit marginnya itu selalu di angka 24%. Dan net profit marginnya selalu konsisten di atas angka 16%. Dan ini menunjukkan angka yang sangat bagus ya untuk margin. Dan kalau kita lihat net profit marginnya itu, kalau dari grafik cenderung naik terus setiap tahunnya. Jadi ini menunjukkan bahwa BJTM memiliki kinerja keuangan yang sangat bagus. Dari segi EPS, setiap tahunnya BJTM juga membukukan growth. Walaupun kalau kita cermati di sini, dari tahun 2016 sampai 2019 itu EPS growth-nya malah makin kecil growth-nya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, selama dia masih membukukan growth dan angka growth-nya masih cukup tinggi, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Dan ini kalau kita lihat dari angka DPS atau dividend per share-nya, BJTM selalu membukukan kenaikan DPS. Dan ini menunjukkan hal yang sangat bagus. Kalau kita lihat angka growth DPS-nya juga semakin tahun semakin besar. Dari yang awalnya 2017 itu cuma 1%. Terus di tahun 2019 kemarin DPS-nya naik sebanyak 5%. Padahal kita tahu sendiri bahwa BJTM ini terkenal membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Biasanya yield-nya bisa selalu di atas 5%. Nah ini kalau kita lihat, walaupun sebenarnya BJTM nggak membagikan 100% dari laba bersihnya ke pemegang saham, DPR-nya hanya sekitar 50% aja, tapi angka dividennya BJTM itu selalu besar. Dan ini yang menjadi daya tarik para pemegang saham untuk selalu hold saham BJTM. Nah, walaupun BJTM itu tadi memiliki kenaikan revenue dan kenaikan net profit juga di tahun 2020, tapi sebenarnya COVID-19 itu juga berdampak terhadap angka non-performing loan dari BJTM. Di sini kalau kita lihat, pada tahun 2019 itu non-performing loan-nya hanya sebesar 2,7%. Tapi sekarang di tahun 2020, walaupun masih kuartal 3, itu angkanya meningkat sangat jauh, ada di angka 3,35%. Dan ini peningkatannya cukup lumayan ya. Di sini kalau kita breakdown, ternyata angka non-performing loan itu paling banyak ada di sektor komersial. Terus selanjutnya ada di SME atau UMKM, dan yang terakhir ada di consumer. Angka non-performing loan untuk komersial ini cukup besar ya. Karena ya seperti yang kita tahu, wabah COVID ini sangat berpengaruh terhadap
sektor komersial. Tapi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir, karena sebenarnya peminjam dari Bank Jatim ini sebenarnya paling banyak adalah dari sektor consumer. Seperti yang udah aku dijelasin di video-video sebelumnya, bahwa BJTM ini banyak meminjamkan ke para PNS. Nah, gimana cara para PNS ini membayar pinjamannya? Itu yaitu dengan cara dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Jadi sebenarnya untuk sektor consumer sendiri, itu non-performing loan-nya mungkin akan sangat kecil. Karena BJTM banyak meminjamkan ke para PNS. Nah, karena naiknya non-performing loan dari BJTM, itu ternyata berdampak ke cash flow-nya BJTM sendiri. Nah, di tahun 2020 ini, kalau kita lihat, cash flow-nya BJTM itu malah minus 8T. Walaupun BJTM masih memiliki cash reserve yang cukup untuk meng-offset cash flow-nya yang minus tahun ini, tapi kalau cash flow dari suatu perusahaan itu minus, itu menandakan bahwa kinerjanya di tahun itu kurang baik. Nah, salah satunya adalah naiknya angka non-performing loan tadi, yang menunjukkan bahwa kinerja BJTM di tahun ini tuh sedikit menurun. Kalau dari segi valuation, sekarang ini PBV-nya masih ada di angka 1,25, sedangkan PER-nya ada di angka 8,25. Ini sebenarnya belum terlalu kemahalan atau gimana, mengingat BJTM itu selalu membagikan dividen dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Jadi untuk angka valuasi yang segini itu menurut aku belum kemahalan. Walaupun seperti yang kita tahu ya, beberapa minggu lalu itu saham BJTM ini banyak diburu asing, sehingga menyebabkan tiba-tiba BJTM tuh naik sampai berapa puluh persen gitu. Tapi walaupun demikian, ternyata angka PBV dan PR-nya dari BJTM ini masih terbilang cukup oke, mengingat adanya dividen yang dia bagikan setiap tahunnya yang selalu di atas 5%. Jadi kalau aku simpulin nih, BJTM itu memiliki kinerja yang sangat bagus. Ini ditunjukkan dari profitability yang bisa dia hasilkan setiap tahunnya, dan growth yang dia generate setiap tahunnya juga. Dan kalau dari segi valuasi, BJTM itu masih terbilang cukup oke. Dan BJTM ini memiliki daya tarik, yaitu BJTM selalu membagikan dividen dalam jumlah besar, yaitu di atas 5% setiap tahunnya. Emiten BJTM ini menurut aku cocok untuk para investor yang lebih mengejar dividen daripada capital gain. Karena pergerakan harga dari BJTM itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi dia selalu konsisten membagikan dividen dalam jumlah yang lumayan besar setiap tahunnya. Nah, jadi gimana guys videonya? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, dan kalian sekarang lebih ngerti gimana kinerja dan fundamentalnya BJTM. Jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!